Oh iya Mas, saya itu ada pengalaman lagi. Itu tuh pas zamannya liburan SMA kalau nggak salah, habis ujian itu kan mesti anak-anak pada libur kan. Nah itu di sama masih di Gunung Prau tapi pendakian yang udah selanjutnya ada beberapa kali. Nah itu tuh malam-malam tuh saya tuh sampai nggak bisa tidur Mas. Gara-gara Di samping tenda itu ada yang nyetel musik pakai MP3 besar itu. Nah itu musik box itu sampai wah, mungkin satu perahu itu denger Mas itu Mas. Itu kan sangat mengganggu sekali. iya Dan itu kan kayak orang nggak beretika gitu loh Mas. iya Wong ngarep menikmati alam kok malah seperti itu kan. kayak gitu loh. Wah, Ya itu bedanya anak-anak sekarang, mereka menganggap ya emang gunung itu rumah bagi semua pendaki kita Mas. Iya. Tapi jangan dianggap itu rumahmu sendiri. Hmm. Karena banyak pendaki-pendaki yang lain yang juga mencari ketenangan di situ kan. Kan nggak semua orang itu pengen naik gunung hanya untuk dengerin musik terus pacaran, mencari tempat-tempat syahdu, tapi ada juga yang benar-benar pengen cari tempat yang sepi, menghindar dari keramaian. Kan kita bisa menghargai kan, Iya. sama-sama pendaki, apa yang nggak disukai orang, apa yang ini nggak boleh dilakukan. Itu kita juga harus tahu. Kalau istilahnya kita harus menerapkan kearifan. Di samping ada kearifan lokal, kita juga akan menerapkan kearifan kita sendiri. Maksudnya etika kita sendiri waktu kita naik gunung. Kan banyak sekarang yang pakai musik box, apa itu, muter musik kenceng di gunung. Ya emang banyak yang dengerin musik itu, banyak yang suka, tapi kan ada segelintir orang yang benar-benar pengen ke gunung itu cari ketenangan. nah, iya Itu kan bisa mengganggu sesama pendaki. Iya. Itu kalau sampai cekcok kan nggak enak kan. Seperti itu. Terus ada juga yang kayak yang belum lama ini kan di gunung melakukan wik dipergoi. Iya. Itu emang menurut saya bagi pendaki yang mergokin itu marah-marah emang bener Mas. Tapi ada kalanya kita itu punya pembeda. Manusia kan dibedakan sama kutu air kan karena kita itu punya akal dan pikiran kan. Jadi waktu ada hal seperti itu, ya jangan terus kita maksa dibuka lagi, memperlihatkan kepada umum terus di-share ke publik. Kalau ini perbuatan nggak benar, nggak perlu lah seperti itu. Kita cukup menasihatin, biarkan mereka pakai baju dulu. Kita marah boleh, tapi jangan perlakukan mereka seperti hewan Mas. Soalnya kita sama-sama manusia. Ya mungkin mereka masih pikirannya ya tahu sendiri anak-anak sekarang kan. Iya. Seperti itu. Kan banyak kan di gunung sekarang, terutama yang di mana itu? Magelang itu mana itu? Ya, gunung-gunung itulah. Iya, ada. Itu kan kalau kita mau koleksi karet panjang kan banyak sekali. Iya. Ya itulah, banyak orang-orang yang nggak beretika, tapi banyak juga orang-orang yang mergoki seperti itu lebih nggak punya etika. Nah, Mereka lebih mencari apa ya? Wah ini kalau tak share ke publik jadi rame nih. Padahal kan itu ada norma-norma kan sebagai manusia kan. Norma-norma yang nggak perlu diperlihatkan sama orang lain. Bagaimana kalau itu ternyata masih keluargamu sendiri istilahnya kan, terus keluargamu melihat kan juga kasihan loh. Itu kesalahan mereka, jadi keluarganya nggak perlu ikut menanggung gitu. Ya sama aja seperti itu. Kalau menegur boleh, tegur aja, marahin aja. Sanksi juga boleh kalau Sanksi ada boleh. sanksinya. Saya juga pernah ngasih sanksi sama orang, tapi karena dari sifat jahil sendiri kan. Iya. Saya kan orangnya usil, jahil. Itu waktu ke Merapi ada yang bawa turun Edelweiss. Edelweiss. Ya, ada yang satu itu bawa satu ikat, terus ada yang dua itu dicabut Dicabut sama akarnya masih kecil-kecil itu kita kasih sanksi, tapi beberapa kita suruh pergi dulu. Mbak, ini aturan dari warga lokal, terutama dari warga Selo kan waktu itu. Ya itu dari pribadi sih sebenarnya, tapi kan emang nggak boleh kan itu bawa turun. Itu kita kasih hukumannya cuma simpel sih, kita kasih hukumannya suruh muterin apa itu pohon yang di situ yang areanya tadi tempat ngambil. Nah, di situ kan ada kurang lebih kan dulu kan akasia masih banyak, ada 60-an akasia. Jadi satu pohon itu kita suruh muterin 5. Emang ya kasihan, ada yang satu kan jilbaban cewek itu. Ya kasihan, emang kasihan, tapi kan itu kan bikin efek jerah gitu. Iya. Seperti itu. Kalau mau menghukum itu nggak perlu kita publik. Jadi orang yang nggak tahu ikut membenci kan kasihan juga kan. Seperti yang kemarin kan teman kita juga ada yang ngasih sanksi yang mergokin beberapa orang camp itu Mas. Ada belum lama ini, karena kan gunung-gunung sudah pada tutup karena efek corona. Terus ada yang nekat ngecamp di wilayah Merbabu. Nyolong-nyolong. Iya, tanpa izin.
Ya ayo. Apa Mas? Nah kita nunggu ini Mas. Ayo wis ngono kuwi. Oh iya. Itu ya yang cuma dimarahi terus suruh bikin permintaan maaf. Itu aja, tapi orang yang rekam pas itu kita tanyakan yang share akun lain itu dari pemerintahan desa di wilayah Selo kan yang share video itu. Saya coba komen, ini suaranya kamu ya? Dia nggak ngaku kan. Enggak, aku nggak tahu gitu. Padahal jelas-jelas itu suaranya, nggak ada yang nyamain itu suaranya. Suaranya khas sekali kalau rumput dimaki-maki sama dia langsung kering. Oh iya Mas, kembali ke etika lagi itu kan saya itu mendaki di salah satu gunung di Jawa Tengah yang pendaki pemula itu pasti ke situ lah jadi rujukan, nggak sampai 2000 gitu loh Mas. Nah itu tuh di jalur pendakian itu baunya pesing Mas, kayak WC itu Mas. Wah ini ambil-ambilnya ini gimana gitu loh Mas. Kan yo mengganggu orang lain gitu loh. Ya untuk etika buang air ya kalau di gunung itu usahakan jangan di jalur pendakian. Kan di jalur pendakian kan mungkin ada semak-semak sedikit kan, agak jauh dari sekitar 5 meteran lah untuk dari jalur pendakian. Nah kita cari tempat terus ya yang benar-benar aman, jadi nggak di tempat yang berbahaya itu. Terus caranya bisa kita enggak bisa kita menggali sedikit untuk wadahnya, atau kalau kepepet bener ya buang gitu aja nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kena orang lain yang melewati jalur itu. Apalagi kalau kepepet ya usahakan jangan dimasukin ke botol lah. Biar apa coba ya? Botol itu. Biar abadi, terus beberapa tahun kemudian dia naik lagi, wah ini sisa-sisa urin saya bisa membanggakan ini dibawa pulang gitu kan, nggak memutuskan ya gitu. Ya, kalau dibawa ditaruh di botol terus dibawa turun kembali terus nggak dibuang masalah. Di bawah sih nggak masalah, tapi kalau cuma dibuang di situ aja kan nanti yang ngambil juga agak gimana itu loh. Iya. Harusnya botolnya bisa dibersihin, maksudnya kita angkut, terus karena gara-gara ada urin kan kita juga punya rasa jijik kan. Ya walaupun kadang ada yang jago ini. Tapi kalau saya terus terang saya malas. Kalau udah ada urin dimasukin ke botol itu saya udah nggak mau nyentuh. Saya malas. Kalau dia emang nalurnya kuat. Dia rela buka begitu dibuat 5 meter langsung. Wah, sama baunya Congyang nggak kalah. Benar-benar mantap. Kalau masalah buang air di gunung itu kan juga ada tata caranya, makanya kan kita sekarang kan juga sudah punya smartphone semua kan. Jangan sampai handphonenya smart, orangnya bodoh. Orangnya stupid. Kita manfaatkan itu tata cara buang air di gunung seperti apa kan. Banyak kok tutorialnya ada. Tapi disensor gak ya? Iya enggak. Iya disensor. Ada itu tutorial dalam bentuk kartun biasanya. Itu ada. Jadi kita belajar lah apa susahnya sih. Apa susahnya sebelum naik gunung kita cari-cari dulu gimana kalau mau naik gunung dan lain-lain. Peralatan apa aja yang dibawa, tata caranya. Teknik naik gunung pun ada di YouTube sebenarnya Mas ya. Terus kalau habis bebersih buang air besar itu ya tisunya itu dibungkus plastik dibawa lagi, jangan ditinggal gitu aja. Kasihan orang-orang yang peduli sama lingkungan. Mereka udah rela capek-capek nggak dibayar tanpa mengharap imbalan apapun, tapi kalian ngasih lebih kalau dalam bentuk hal lain, lebih dalam bentuk bau, dalam bentuk hal-hal yang nggak mengenakan hati kan. Harusnya kita dapat pahala, tapi karena kita ngomel-ngomel, miso-miso, pahala kita hilang. Memang saling bantu gitu aja. Terus untuk wanita-wanita yang lagi datang bulan, usahakan jangan naik. Itu juga bikin repot, kamu cepat capek. Terus moodmu juga apa itu jelek, nggak karuan. Terus habis itu kalau ada sisa dari bekas ganti bantal kalian itu juga ngerepotin kalau kalian tinggal. Itu juga nggak bisa busuk soalnya. Bukan masalah mitos atau enggaknya, itu tuh pengalaman dari dulu itu. Kalau orang lagi menstruasi ya itu kan pasti nggak stabil gitu loh emosinya sama kesehatannya itu kan lebih beresiko. Nah itu mitos sih ada, cuman maksudnya mitos itu untuk kayak gitu loh. Iya.
untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu? Jawa itu banyak saneponya, sanepon istilah. Itu sebenarnya itu emang bagus buat kita, tapi ditakut-takuti dengan hal-hal yang berbau gaib. Tapi sebenarnya kan semuanya kan baik. Ya. Kayak kalau pas naik gunung nggak boleh apa itu dalam keadaan menstruasi itu. Kalau dalam mitos Jawa kan banyak makhluk-makhluk gaib yang ngejar terus dapat mengganggu mental kita, dalam hal buruknya bisa kerasukan seperti itu kan. Iya. Tapi kan sebenarnya dari sisi kesehatan sendiri kan juga bisa diterangkan kalau Iya. kita kecapean, keadaan dalam menstruasi kan bisa istilahnya kayak meracau kan. Iya. Sama itu Terlalu kalau capek. naik gunung nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Itu kan aslinya mensugesti kita sendiri. Ketika kita naik Memperingatkan gunung, siapa ini, Mas? saya mungkin kalau naik gunung kok kita cuma capek, aku sudah capek, itu kan kita malah mensugesti diri kita sendiri, harusnya kita Alam kuat, bawah sadar. malah, terus kita berkata capek atau yang lain-lain, nanti kita juga capek beneran. Capek istirahat gitu aja, nggak sampai atas nggak apa-apa. Capek istirahat, bisa dilanjut bisa. Kalau nggak mumpuni ya turun lagi. Dibikin simpel aja naik gunung itu, nggak perlu memaksa harus sampai puncak. Toh juga dapat apa kan? Kita kan juga yang paling diutamakan kan, yang paling kita rindukan, kita utamakan itu kan saat kita kembali ke rumah. Iya, kan? Seperti itu kan. Yang paling penting itu bisa balik apa enggak ya gitu loh. Ya, masa mau menetap di gunung kan? Nah, ya, kalau gagal kali ini ya besok coba lagi, Coba lagi. itu kan bisa. Gunungnya juga nggak pindah. Nggak Ya, pindah. Cuma kadang-kadang ego manusia-manusia yang sekarang itu kan, saya juga heran nih. Jadi perbedaan antara pendaki-pendaki yang dulu sama anak-anak yang sekarang Iya. itu benar-benar jauh, Mas. Hmm. Kalau dulu itu nuansa kita naik gunung itu ayem istilahnya, bisa ayem. Terus kalau ketemu sama pendaki yang lain itu sampai beberapa tahun kemudian pun kita masih bisa berteman tanpa HP itu, Mas. Tanpa HP kita masih bisa berteman, masih komunikasi. Kita tanya alamatmu mana, ini rumahku cuma di sini, ntar mampir ya. Dia kalau mau mendaki lagi pasti nyamperin kita. Kalau yang sekarang ketemu di gunung, jangankan jadi teman, wong kita saling ketemu bertatap muka aja nggak saling menyapa kok kebanyakan. Malah curiga gitu Nah. Mas. Itu loh. Merasa tersaingi, wah ini pendaki apa sih ini lah, itu loh. Iya. Merasa senior, Heeh. pendaki yang awal. Padahal kan belum tentu kan orang yang tampilannya bulu-bulu itu pendaki awal kan. Iya. Itu malah biasanya pendaki-pendaki lawas itu kan gitu. Tampilannya nggak memadai seperti itu. Tapi kan mereka pasti di dalam karirnya itu peralatannya lebih safety dari kalian-kalian yang sekarang. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nah, banyak perbedaan. Jadi kadang males naik gunung itu kalau udah ketemu kayak gitu. Tapi karena kita naiknya itu bukan mau nyari sesuatu, kita emang mau bersih-bersih gunung ya kita enjoy aja. Ya. Yang penting itu niatnya apa gitu loh. Itu nanti bentuk fisiknya itu bonus gitu. Kalau disebut pendaki kita itu bukan ya Mas, kita Bukan. itu pemulung ya. Pemulung. Pemulung gunung gitu aja. Pemulung gunung yang sok-sokan jadi pendaki. Nggak usah kita sebut kita itu pendaki, janganlah kita itu pemulung. Dimana kita mendaki pasti selalu bawa turun sampah, itu menjadi hal pokok yang wajib kita lakukan tiap naik gunung. Iya Mas, saya mau tanya lagi, itu di samping melakukan pendakian dan bersih-bersih gunung ya Mas istilahnya, itu tuh apakah ada perjalanan spiritual atau tujuan spiritual tertentu gitu Mas? Iya, ada sih Mas. Saya itu dari pertama naik gunung itu diajarkan untuk melakukan istilahnya ya seperti perjalanan spiritual gitu ya. Kalau kita naik di atas itu acaranya ada doa bersama, ada mungkin sholat malam juga. Yang intinya mungkin saat kita di atas gunung kan kita di hamparan luas untuk melihat kebesaran Tuhan gitu ya. Iya. Jadi kita istilahnya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Terus sama ya Pak Kiai gitu dikasih doa-doa kayak bagaimana kita tata caranya kalau kita di atas gunung. Bukan cari ilmu atau apa, enggak, untuk berdoa aja biar lebih dekat dengan Sang Pencipta, karena Lebih khusyuk. kan di atas gunung itu kan sepi, apalagi zaman dulu kan sangat sepi sekali, sunyi, terus
suara-suara alam dan kita melihat hamparan yang begitu luas, itu kalau istilahnya bisa menambah keimanan menambah keimanan ya mungkin Mas Lis dulu nggak? Kalau saya sih bukan ke itu Mas, kalau saya dari orang tua sendiri kan juga mengajar ilmu Islam, tapi Islam yang Jawa itu istilahnya kejawen dari mbah saya dulu sampai bapak saya. Jadi kalau tiap naik gunung itu ya pasti ada, bisa dibilang kayak ritual gitu yang harus kita lakukan. Emang kita baca-baca doa, emang iya di atas harus seperti ini istilahnya. Kalau dari keluarga saya emang masih penganut yang pakai kemenyan Mas, dimanapun. Jadi kalau dulu itu masih sering, jadi kalau naik gunung itu juga di tempat-tempat yang biasanya dianggap wingit, itu emang kita sengaja, bukan kita musyrik ya Mas, tapi ada filosofinya. Ada filosofi sendiri. Wingit itu angker ya? Ya, angker. Kan kalau diistilahkan itu di pohon-pohon besar itu bukan kita takut sama penunggu pohon besarnya, bukan, tapi kan di pohon besar sendiri itu kan kita juga diingatkan kalau terjadi sesuatu itu harus menghubungi siapa, tokoh yang dibesarkan istilahnya. Kalau kita kan juga ada tokoh yang dibesarkan kayak dituakan gitu kan. Jadi kan di wilayah kami juga ada yang bisa dipanggil itu seperti polsek atau dari tim-tim SAR sendiri kan. Kita kan lebih kecil dari mereka istilahnya dalam tatanan susunan kan. Jadi kita cuma diingatkan seperti itu aja. Terus kalau naik ke gunung itu pantangannya jangan seperti ini, jangan ngomongin seperti ini. Emang ada seperti itu. Bahkan banyak kejadian kan yang gara-gara ngomong sembarangan terus terjadi hal yang tidak inginkan. Itu sering terjadi. Kalau untuk perjalanan spiritual saya belum pernah Mas. Yang khusus itu ke atas belum pernah, emang cuma dibekali aja dari rumah. Kalau berangkat itu juga ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oh, itu berarti nanti ya Mas, bukan maksudnya syirik tapi lebih menghargai adat istiadat yang ada, kearifan lokal. Nah, itu kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu bukan janda ya? Oh, bukan. Kan sebagai pengaplikasiannya dalam dunia kan itu kita kan hidup dunia ini kan enggak sendiri, berdampingan gitulah. Yang menurut kepercayaan kan sebelum kita ada kan mereka juga sudah ada lebih tua dari kita. Ngajeni istilahnya. Terus kalau di atas itu pengalaman spiritual yang kita dapat juga cuma ini yang saya maknai. Kita bisa mengingat betapa kecilnya kita gitu Mas. Di atas yang begitu luas, terus kita cuma beberapa teman, kalau terjadi hal sesuatu kan kalau nggak ada yang bisa nolong cuma pasrah, itu kan mengingatkan kita betapa kita itu nggak mampunya, betapa kita rapuhnya, betapa kita kecilnya di dunia ini kan. Jadi kita diingatkan untuk selalu istilah Jawa eling lan waspada, selalu ingat kepada yang lingkar Gusti. Nah iya Mas, saya tuh ada pengalaman itu pas pendakian ke Merapi. Itu saya tuh bukan pengalaman religius Mas tadi Mas? Spiritual. Nah itu malah saya tuh ada pengalaman horor Mas, itu istilahnya. Saya tuh malah melihat korin saya sendiri Mas istilahnya. Kayak kembaran saya gitu. Double ginger. Saya itu malah tatapan sama dia itu loh Mas. Tapi kan paling cuman halu kan, biasa orang capek kayak gitu loh Mas. Itu saya abaikan. Nah tapi pendakian lagi ke Wonosobo itu ternyata bukan cuman saya yang lihat Mas, teman-teman saya pun lihat itu loh Mas. Itu malah jadinya horor gitu Mas, bukan spiritual gitu. Kalau dari Mas sendiri mungkin ada pengalaman seperti itu? Saya pengalaman horor itu pernah Mas. Jadi waktu itu naik 16 orang, cowoknya cuma 3, yang sisanya perempuan, syar'i semua. Oh iya. Horor sekali karena saya hampir mati. Oh 17 sama anak kecil. Itu yang horornya apa? Bukan mistik Mas. Saya hampir mati gara-gara itu. Anaknya itu dari batas perhutani sudah nangis, padahal itu posisi udah jam setengah 10 malam. Nangis, dia minta gendong, padahal dia mendaki cuma sama ibunya. Hanya, mohon maaf ya, ini janda kan, waktu itu masih janda. Dan saya harus dipaksa gendong, dan beberapa yang perempuan itu kecapean. Jadi posisi itu saya bawa carrier saya sendiri, bawa carrier lagi yang kecapean, bawa carrier satu lagi yang kecapean, sama gendong anak umur 6 tahun. Gila. Yang bikin horor apa? Sampai pos 1 itu ada lubang selutut. Karena udah malam mereka capek, ngomong ya gak jelas.
mereka kecapean semua padahal baru pos 1 loh itu saya terpaksa memimpin di depan, biasanya kan saya di tengah, di belakang kan saya harus di depan, nggak bawa senter karena yang bawa senter di belakang dipegang perempuan-perempuan, tahu sendiri kan kalau perempuan egonya kayak gimana. Pagi bareng-bareng Saya terperosok mas, dan di depan saya itu ada kayu selengan gini berdiri tepat di muka saya pas jatuh. Jadi antara saya dan muka anak kecil itu meleset sedikit saja itu udah hancur, kalau nggak mukaku, muka anak kecil itu. Wah itu pengalaman paling horor. Kalau untuk yang mistik enggak sih, untuk yang mistik itu malah pernah kayak lihat ya mungkin cuma halusinasi, tapi ya saya lihat semua sih sama teman saya yang bantu itu kayak bola api.